belajar. Insyaallah besok hari Jumat tanggal 18 insyaallah saya akan ujian komprehensif ya. Mohon doanya ya, semoga dilancarkan. Nah, sambil menunggu jam besok, marilah kita belajar bersama ya. Nah, itu ujian komprehensif itu kalau saya ini kan di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau di sini sendiri ketika ujian komprehensif itu ada 3 poin yang diujikan. Yang pertama kita membuat makalah ya, makalah yang pokoknya masih ada hubungannya dengan Al-Quran dan tafsir gitu. Kemudian yang kedua kita memilih buku, membedah buku ya, yang tentunya masih ada kaitannya dengan Al-Quran ataupun tafsir. Selanjutnya kita membuat rencana pembelajaran gitu. Ya Allah, jatuh. Oke. Nah, sekarang sedikit ya belajar terkait metode tafsir ataupun metode tafsir. Metode itu sendiri adalah suatu cara yang bisa mengantarkan kita kepada suatu tujuan ya. Nah, dalam tafsir itu sendiri ada 4 metode untuk memahami tafsir ya, memahami Al-Quran. Yang pertama adalah metode tahlili, kemudian metode maudhu'i, kemudian metode muqarrin, dan yang terakhir adalah metode ijmali. Begitu. Yang pertama ya, yaitu metode tahlili, di mana metode tafsir yang menjelaskan Al-Quran secara rinci ataupun dari seluruh aspeknya. Nah, ada berbagai kecenderungan ya dalam metode tahlil ini, yaitu ada yang tafsir bil ma'thur. Nah, maksudnya tafsir bil ma'thur ini merujuk kepada hadis-hadis Nabi gitu, kemudian ataupun ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang kecenderungannya itu birro'yi ataupun menggunakan akal. Nah, selanjutnya ada juga yang memiliki kecenderungan sufi ataupun fikih begitu, kemudian atau ilmi atau adab wal ijtimai atau sosial budaya. Ada juga yang apalagi ya, falsafi. Nah, kemudian adapun contoh dari penerapan metode tahlili ini adalah tafsir Al-Azim, tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Ada juga tafsir Mafatih Al-Ghaib yang dikarang oleh Fakhr Ar-Razi. Nah, kemudian langkah ketika menerapkan metode tahlili ini dalam Al-Quran. Ingat tadi kuncinya apa? Metode tahlili adalah menjelaskan Al-Quran dari seluruh aspeknya, jadi secara rinci begitu. Nah, yang pertama adalah kita menemukan ayat ya, sudah menemukan ayat yang ingin dikaji, diuraikan makna katanya ataupun mufradatnya yang menjadi kata kunci dari ayat tersebut yang kita kaji. Nah, kemudian setelah menemukan makna katanya, entah itu bisa dilihat dari kamus Al-Munawwir ataupun dari kitab-kitab tafsir ya yang menjelaskan makna kata tersebut. Kemudian setelahnya menjelaskan tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul dari ayat tersebut. Nah, asbabun nuzul ini itu merupakan peristiwa yang memiliki kaitan dengan turunnya ayat. Nah, kemudian selanjutnya setelah ketemu asbabun nuzul, kita mencari munasabah ayat. Nah, munasabah ayat ini maksudnya adalah korelasi ataupun keterikatan ataupun hubungan ayat dengan ayat yang menerangkan yang hal sama gitu. Jadi seolah-olah ayat ini dengan ayat tersebut memiliki hubungan satu makna begitu. Nah, munasabah ini ada juga yang ayat memiliki kaitan ayat satu dengan ayat yang lain. Ada juga ayat dengan surat
begitu. Ada juga awal surat dengan akhir surat. Ada juga yang munasabahnya itu surat dengan surat begitu. Nah, selanjutnya setelah menentukan munasabah ayat, teman-teman bisa mencari atau menambahkan pandangan mufasir ketika menafsirkan ayat tersebut ataupun dari sisi fikihnya begitu. Nah, setelah itu bisa juga kalau dari referensi yang saya baca itu menjelaskan i'rab ataupun macam-macam qiraat dari ayat tersebut, juga menjelaskan makna umum ayat tersebut gitu. Nah, sudah ya tentang metode tahlili. Nah, selanjutnya adalah metode ijmali. Nah, metode ijmali ini adalah metode tafsir yang mengungkapkan ayat itu secara umum ataupun secara ringkas, secara umum gitu ya. Nah, contoh dari yang menggunakan metode ijmali ini adalah tafsir Jalalain. Nah, itu di situ itu cuma dijelaskan secara ringkas saja, secara umum saja. Yang penting pembaca itu paham apa yang dimaksud ayat tersebut gitu. Nah, jadi kalau metode ijmali ini ditafsirkan itu ayat demi ayat sesuai urutan di mushaf. Nah, gitu ya. Tadi sudah ya contohnya ya. Tadi kan kitab tafsir Jalalain. Kemudian ada juga tafsir Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah metode muqarrin. Nah, muqarrin ini adalah satu metode tafsir yang mana kita mengemukakan sejumlah pendapat dari mufasir gitu. Misalkan kita dari tafsir Al-Misbah, kemudian kita juga menukil dari tafsir Ibnu Katsir, terus kita juga menukil dari tafsir Ibnu Al-Azhar. Nah, setelah menemukan pendapat-pendapat mereka, kita mencari perbandingan di antara ketiganya itu ataupun perbedaan. Muqarrin ini artinya membandingkan gitu. Misalkan tafsir Al-Misbah itu kecenderungan tafsirnya kemana, fokus ayatnya bagaimana, sedangkan Ibnu Katsir Al-Azhar kecenderungannya bagaimana, coraknya seperti apa begitu, sumber-sumber yang mereka ambil dari mana. Intinya membedakan dari tafsir tersebut, dan harus ada perbedaannya, karena kalau nggak beda ya ngapain diteliti gitu kan ya. Nah, untuk contohnya sendiri ya, tadi saya nulis mana ya, intinya tentang membahas tentang perbedaan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah metode maudhu'i. Ini yang terakhir. Nah, metode maudhu'i ini bisa juga dikatakan sebagai metode tematik ya. Sesuai maksudnya kan ini kan namanya tematik ya. Nah, tematik itu sesuai tema. Jadi misalkan kita ingin mengungkapkan tentang jilbab gitu ya. Nah, kita mencari ayat-ayat yang kita mengumpulkan ayat-ayat yang menerangkan tentang jilbab. Misalkan lagi kita meneliti ayat tentang, misalkan kita mau meneliti tentang sabar. Nah, kalau pakai metode maudhu'i berarti kita mengumpulkan ayat-ayat yang menceritakan tentang sabar gitu. Jadi kita mencari satu ayat yang menjadi kunci atau pusat ayat sentral begitu. Nah, begitu ya. Adapun langkah yang pertama itu tentu pertama kita menemukan topik dulu, kita mau meneliti apa. Nah, setelah itu kita mencari ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan tema yang akan kita teliti. Nah, setelah itu kita mencari asbabun nuzul ataupun kita urutkan sesuai dengan kronologi turunnya ayat. Jadi harus sesuai dengan urutan ayat gitu ya kalau tafsir maudhu'i ini. Nah, kemudian setelah sudah diurutkan, kemudian mencari korelasi ataupun munasabah itu tadi ya, hubungan ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat gitu. Nah, setelah itu disusun secara sistematis, secara utuh. Nah, bisa juga dilengkapi dengan hadis untuk memperkuatnya jika diperlukan. Setelah itu dijelaskan, ditarik kesimpulan gitu terkait tema yang dibahas.
misalkan tadi kan sabar, berarti setelah menemukan konsep-konsep itu tadi dari berbagai mufasir, dari hadis gitu ya, dari ayat, berbagai ayat, ditarik kesimpulan bahwasanya sabar itu seperti apa. Nah, contoh dari tafsir yang menggunakan metode maudhu'i itu ada tafsir Al-Misbah, ada juga tafsir Ibnu Qayyim, yaitu Bayan fi Aqsanil Quran, yang membahas tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Ada juga Fahr Ar-Razi, tafsir Wadih. Itu saja mungkin terkait metode tafsir ya. Itu sekilas pemahaman saya ya. Apabila banyak kekeliruan mohon diluruskan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.